Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuanda Maharani dengan NIM 233141057. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi, ciri-cirinya, dampaknya, tantangan, dan bagaimana cara kita menghadapinya dengan bijak. Pengertian globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata global yang mengacu pada bola dunia dan isasi yang artinya proses. Nah, menurut para ahli seperti Salah Sumarjan, globalisasi terjadi karena adanya pertemuan teknologi baru seperti alat elektronik dan internet yang kita gunakan sehari-hari. Anton Giddens juga mengatakan globalisasi menciptakan hubungan yang saling bergantung antara masyarakat dan negara di seluruh dunia. Nah, jadi globalisasi adalah proses yang membuat dunia itu terasa semakin dekat dan saling terhubung. Jadi intinya itu globalisasi itu membuat batas antar negara. Nah, ciri dari globalisasi itu ada 4. Yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Contohnya itu seperti sekarang kita bisa mengirim pesan dengan orang itu hanya dalam hitungan detik. Kalau dulu itu butuh waktu beberapa hari sampai orang tersebut menerima pesan dari kita. Lalu yang kedua itu saling ketergantungan ekonomi. Jadi contohnya itu tuh negara satu dengan yang lainnya itu tuh saling bekerja sama dalam berbagai bidang, baik itu perdagangan, politik, atau yang lainnya. Yang ketiga, pertukaran budaya. Contohnya itu kita bisa mengenal budaya dari negara lain lewat makanan, musik, tarian, film, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu meningkatnya permasalahan bersama. Contohnya seperti kejahatan internasional, kerusakan lingkungan yang butuh. Nah, globalisasi sendiri itu membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya, globalisasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja, mempercepat perkembangan teknologi, dan memperluas wawasan budaya. Tapi dari segi negatifnya, globalisasi itu membuat kesenjangan sosial bisa semakin besar antara orang kaya dan orang miskin. Terus juga kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu terjadi karena produksi besar-besaran. Lalu yang terakhir, terkikisnya identitas budaya. Nah, ini yang paling sering terjadi karena terlalu banyak terpengaruh oleh budaya luar. Jadi ya, budaya kita itu semakin lama semakin terkikis. Makanya kita harus bisa menyaring pengaruh globalisasi agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Nah, selanjutnya ada tantangan globalisasi. Globalisasi itu menimbulkan berbagai macam tantangan di berbagai bidang juga. Ada 5 bidang. Yang pertama ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan lingkungan. Untuk di bidang ekonomi, tantangan utama yang kita hadapi itu harus siap bersaing dengan produk luar negeri. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Nah, tantangan utama yang kita hadapi itu kita itu harus banget menjaga budaya lokal agar tetap lestari, jadi nggak terkikis oleh budaya luar. Selanjutnya ada politik. Di bidang politik tantangannya itu kita harus memperkuat kerjasama antar negara. Yang terakhir ada teknologi dan lingkungan. Tantangannya itu kita itu menggunakan teknologi secara bijak, terus juga menjaga bumi dari kerusakan gitu. Oke. Nah, tadi udah bahas tantangan, sekarang solusi menghadapi tantangan. Yang pertama, memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung UMKM. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan dan melibatkan anak muda dalam pelestarian budaya. Yang ketiga, adanya penegakan hukum yang adil serta kerjasama internasional yang kuat. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menjaga keamanan data digital. Yang terakhir, menggunakan teknologi ramah lingkungan serta aktif
Nah, jadi globalisasi itu punya dua sisi. Ada manfaatnya, ada juga tantangannya. Kita tidak bisa menolak globalisasi, tapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang bijak. Mungkin cukup untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.